Bayangkan sebuah kawasan yang selama puluhan tahun dikenal relatif tenang, stabil, dan menjadi contoh keberhasilan kerjasama regional di dunia berkembang. Asia Tenggara, dengan segala dinamika politik dan perbedaan kepentingan antar negara, selama ini mampu menjaga konflik agar tidak berubah menjadi perang terbuka. Namun, gambaran itu kini mulai retak. Di perbatasan Thailand dan Kamboja, suara diplomasi tenggelam oleh dentuman senjata. Apa yang awalnya dianggap sebagai gesekan biasa di wilayah sengketa, kini berubah menjadi konflik bersenjata dengan skala dan intensitas yang jauh lebih berbahaya. Dunia kembali menoleh ke Asia Tenggara, bukan karena pertumbuhan ekonominya, tetapi karena ancaman perang yang semakin nyata. Konflik Thailand dan Kamboja sejatinya bukan cerita baru. Akar permasalahannya tertanam dalam sejarah panjang perebutan wilayah perbatasan yang sejak lama dipenuhi klaim tumpang tindih. Garis batas yang ditarik pada masa kolonial meninggalkan warisan masalah yang tak pernah benar-benar diselesaikan. Kedua negara beberapa kali terlibat ketegangan, terutama di sekitar kawasan strategis yang bernilai historis dan simbolik. Meski demikian, selama bertahun-tahun, konflik itu cenderung bersifat sporadis dan dapat diredam melalui jalur diplomasi. Namun kali ini, situasinya berbeda. Api permusuhan yang sempat meredup justru menyala kembali dengan kekuatan yang jauh lebih destruktif. Pemicu terbaru konflik ini bermula dari insiden di perbatasan yang menewaskan seorang tentara. Insiden tersebut memicu saling tuding antara Bangkok dan Phnom Penh. Masing-masing pihak menuduh lawan telah melanggar wilayah kedaulatan dan melakukan provokasi. Padahal, kurang dari 2 bulan sebelumnya, kedua negara sempat menyampaikan komitmen untuk menjaga stabilitas dan keamanan perbatasan. Kesepakatan itu kini terasa seperti janji kosong yang runtuh di hadapan realitas lapangan. Ketika kepercayaan hilang dan emosi nasionalisme menguat, jalan menuju konfrontasi terbuka menjadi semakin sulit dihindari. Dalam waktu singkat, konflik meningkat drastis. Wilayah perbatasan yang sebelumnya hanya menjadi titik patroli, kini berubah menjadi medan tempur. Sedikitnya 5 provinsi terdampak langsung oleh eskalasi ini. Banteay Meanchey, Preah Vihear, Odar Meanchey, dan kawasan sekitarnya menjadi saksi bagaimana kehidupan sipil runtuh di tengah hujan peluru. Desa-desa yang dahulu tenang, kini kosong ditinggalkan penghuninya. Jalan-jalan yang biasa dilalui pedagang dan petani berubah menjadi rute evakuasi darurat. Lebih dari 1,5 juta warga sipil terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah, ladang, dan mata pencaharian mereka demi satu tujuan sederhana, bertahan hidup. Penderitaan warga sipil menjadi sisi paling gelap dari konflik ini. Anak-anak terpisah dari sekolahnya, keluarga tercerai-berai, dan masa depan yang semula penuh harapan kini diselimuti ketidakpastian. Pengungsian massal bukan hanya persoalan logistik, tetapi juga krisis kemanusiaan yang berpotensi berlangsung lama. Bantuan darurat seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Dalam situasi seperti ini, konflik tidak lagi sekadar persoalan batas wilayah, melainkan tragedi kemanusiaan yang dampaknya akan terasa hingga bertahun-tahun ke depan. Situasi semakin memburuk ketika Thailand memutuskan untuk melancarkan serangan udara. Jet tempur F-16 dikerahkan menandai perubahan besar dalam pendekatan militer Bangkok. Video yang beredar luas memperlihatkan kota Samraung diguncang ledakan hebat akibat bombardir udara. Asap hitam membubung, bangunan hancur, dan kepanikan warga tak terelakkan. Selain jet tempur, Thailand juga dilaporkan mengerahkan drone kamikaze yang menembus wilayah udara Kamboja. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Thailand tidak lagi menahan diri dan siap menggunakan seluruh kekuatan militernya untuk mempertahankan klaim wilayah. Pengibaran bendera Thailand di distrik Ta Praya menjadi simbol yang syarat makna. Di satu sisi, itu adalah pesan kemenangan bagi publik domestik. Di sisi lain, itu merupakan provokasi politik yang keras bagi Kamboja. Simbolisme seperti ini seringkali mempersempit ruang kompromi karena menyentuh harga diri nasional. Dalam hitungan hari, puluhan nyawa melayang. Angka korban terus bertambah, sementara peluang untuk meredakan konflik semakin menipis. Namun, Kamboja bukanlah pihak yang pasif. Negara ini diketahui memiliki persenjataan berat, termasuk sistem rudal dengan daya hancur besar yang dilaporkan buatan Cina.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Kamboja telah mengunci koordinat sejumlah fasilitas strategis milik Thailand. Aktivitas peluncur rudal terpantau meningkat di wilayah perbatasan. Proyektil diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Thailand. Selain itu, muncul laporan mengenai penyusupan pasukan Kamboja yang mendirikan pangkalan di area sengketa. Bagi Thailand, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Pihak militer Thailand pun angkat bicara dengan nada tegas. Juru bicara Angkatan Laut menyatakan bahwa Thailand telah berulang kali berupaya menahan diri dan membuka jalur dialog. Namun karena pasukan Kamboja tidak juga mundur dari wilayah yang diklaim Thailand, operasi militer dianggap sebagai satu-satunya pilihan. Pernyataan ini mencerminkan perubahan paradigma dari diplomasi menuju penggunaan kekuatan. Ketika satu pihak merasa bahwa dialog tidak lagi efektif, maka eskalasi konflik menjadi hampir tak terelakkan. Eskalasi ini menjadi ancaman serius bagi kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. ASEAN selama ini dibangun di atas prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai sengketa. Konflik terbuka antara dua negara anggotanya berpotensi menggoncangkan fondasi organisasi regional tersebut. Jika negara-negara anggota mulai berpihak, perpecahan internal ASEAN menjadi resiko nyata. Ketegangan ini juga bisa memicu efek domino di mana konflik bilateral lain yang selama ini terpendam ikut muncul ke permukaan. Dampak ekonomi dari perang ini tidak kalah mengkhawatirkan. Thailand merupakan salah satu eksportir beras terbesar di kawasan. Stabilitas sektor pertanian dan logistiknya berperan penting bagi ketahanan pangan regional. Di sisi lain, Kamboja memiliki posisi strategis dalam industri tekstil dan garmen yang menopang rantai pasok Asia Tenggara. Konflik berkepanjangan akan mengganggu produksi, distribusi, dan perdagangan lintas negara. Negara-negara ASEAN lain yang bergantung pada stabilitas kawasan pun akan merasakan dampaknya, baik melalui kenaikan harga, gangguan pasokan, maupun menurunnya kepercayaan investor. Ironisnya, harapan perdamaian sempat muncul belum lama ini. Dalam forum KTT ASEAN, Thailand dan Kamboja pernah duduk bersama dan menyepakati langkah-langkah untuk meredakan ketegangan. Upaya tersebut didorong oleh para pemimpin kawasan, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Prabowo kala itu menegaskan bahwa krisis di kawasan merupakan ujian bagi persatuan ASEAN. Ia mengapresiasi langkah diplomasi sebagai jalan terbaik untuk menjaga stabilitas Asia Tenggara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan di atas kertas tidak selalu mampu menahan dinamika konflik bersenjata. Bagi Indonesia, konflik ini memiliki arti strategis yang mendalam. Kedekatan geografis dan peran Indonesia sebagai pemimpin informal ASEAN membuat Jakarta berada di posisi krusial. Pemerintah Indonesia mulai bersikap tegas, terutama terkait keselamatan warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak. KBRI mengeluarkan imbauan agar seluruh WNI tetap waspada dan mengikuti arahan otoritas setempat. Pemerintah juga menyatakan siap mengambil langkah perlindungan jika situasi semakin memburuk. Lebih jauh, Indonesia dikabarkan siap memainkan peran sebagai penengah. Komitmen terhadap ASEAN Security Community dan prinsip non-blok menjadi dasar langkah ini. Namun, peran sebagai mediator bukan tanpa risiko. Jika konflik berlarut-larut dan upaya diplomasi gagal, reputasi Indonesia sebagai jembatan perdamaian bisa ikut tercoreng. Tantangan bagi Jakarta adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, solidaritas regional, dan tekanan geopolitik global. Perhatian dunia internasional pun mulai tertuju pada konflik ini. Amerika Serikat menyatakan keprihatinan dan mendorong kedua negara untuk mengakhiri kekerasan. Namun, banyak pihak menilai respons tersebut lebih bersifat formalitas. Hubungan militer yang erat antara Washington dan Bangkok menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas Amerika Serikat. Di sisi lain, China turut mencermati perkembangan ini dengan waspada, melihat konflik ASEAN sebagai bagian dari dinamika geopolitik yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik. Organisasi internasional seperti PBB juga angkat suara. Seruan untuk menahan diri dan kembali pada kesepakatan gencatan senjata terus disampaikan. Dunia internasional khawatir konflik ini akan meluas dan menciptakan instabilitas baru di Asia Tenggara. Namun, sejarah menunjukkan bahwa seruan moral seringkali kalah cepat dibandingkan kepentingan strategis dan nasionalisme yang menguat di tengah konflik.
Di tengah semua tekanan geopolitik dan kepentingan global, rakyat sipil tetap menjadi pihak yang paling menderita. Mereka bukan pengambil keputusan, bukan pula aktor politik, tetapi merekalah yang harus menanggung konsekuensi paling berat. Kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan kehilangan masa depan adalah harga yang harus dibayar ketika diplomasi gagal bekerja tepat waktu. Pertanyaan besar kini menggantung di atas Asia Tenggara. Apakah diplomasi masih memiliki ruang untuk bekerja sebelum konflik ini berubah menjadi perang yang lebih luas? Ataukah kawasan ini harus bersiap menghadapi babak baru ketidakstabilan yang akan meninggalkan luka mendalam bagi generasi mendatang? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan menentukan nasib Thailand dan Kamboja, tetapi juga arah masa depan ASEAN sebagai kawasan yang selama ini dibanggakan karena stabilitasnya. Waktu terus berjalan, dentuman senjata belum berhenti, dan dunia menunggu apakah suara damai masih mampu mengalahkan gema perang.